Gojek, Grab. Kayaknya aplikasi-aplikasi ini udah nggak bisa lepas ya dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari berangkat ke kantor, pesan makan siang, sampai pulang malam. Tapi pernah nggak sih kepikiran, di balik kemudahan yang kita nikmatin itu, ada sebuah sistem yang super kompleks yang nentuin semuanya? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas dunia ride-hailing di Indonesia. Anda pasti pernah ngalamin kan, hari ini berangkat ke kantor ongkosnya katakanlah 15.000. Besoknya di jam yang sama, rute yang sama persis, harganya kok bisa jadi 25.000? Nah, pertanyaan sederhana inilah yang jadi gerbang kita buat mengungkap semua yang terjadi di baliknya. Untuk menjawab itu semua, kita akan telusuri beberapa hal. Mulai dari seberapa besar sih industri ini, siapa raksasa yang menguasainya, gimana permainan harga diatur, sampai dampaknya ke kita sebagai penumpang dan juga para driver. Nggak lupa, kita juga akan lihat peran pemerintah sebagai wasit dan kira-kira gimana masa depannya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Biar kita semua paham konteksnya, kita harus tahu dulu seberapa masif sebenarnya industri ride-hailing di Indonesia. Coba deh, lihat angka ini. 9 miliar dolar Amerika. Kalau kita rupiahkan dengan kurs sekarang, itu nilainya bisa mencapai lebih dari 140 triliun rupiah. Wow, ini bukan lagi bisnis sampingan, tapi udah jadi salah satu mesin ekonomi digital terbesar di negara kita. Dan ini bukan cuma soal duit loh. Ada lebih dari 88 juta orang di Indonesia yang jadi pengguna layanan ini. Itu artinya, hampir sepertiga populasi kita hidupnya ikut dipengaruhi oleh kebijakan dan harga yang ditentukan oleh para pemain di industri ini. Gede banget dampaknya. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan pasar segede itu, siapa sih sebenarnya yang pegang kendali? Yuk, kita kenalan sama para raksasa di jalanan. Kalau kita lihat datanya, wah ini jelas banget. Pasarnya itu sangat terkonsentrasi. Lebih dari 90% kue bisnis ini cuma dinikmati oleh dua pemain dominan. Artinya apa? Artinya ini adalah pasar duopoli. Hampir semua aturan main, dari harga sampai promo, ya ditentukan oleh mereka berdua. Nah, istilah ekonominya untuk kondisi ini adalah oligopoli. Biar gampang, bayangin aja lagi nonton balapan. Pesertanya sih ada beberapa, tapi yang benar-benar bersaing di depan cuma ada dua pembalap super cepat yang saling intip-intipan strategi di setiap tikungan. Nah, kurang lebih kayak gitu deh situasinya. Tantangan bisnis mereka juga unik banget. Mereka harus menyeimbangkan apa yang disebut pasar dua sisi. Maksudnya gimana? Jadi di satu sisi mereka harus kasih harga yang cukup murah biar kita, para penumpang, mau terus pakai. Tapi di sisi lain, tarifnya juga harus cukup tinggi dan menarik buat para driver biar mereka mau narik. Nah, menjaga dua sisi ini tetap happy itu kunci utama permainan mereka. Struktur pasar yang kayak gini, ujung-ujungnya ya memicu pertarungan yang super sengit untuk merebut hati kita sebagai pengguna. Dan senjatanya? Apalagi kalau bukan harga. Masih ingat nggak sih beberapa tahun lalu waktu tarif ojol itu murahnya kebangetan? Promo di mana-mana, voucher nggak ada habisnya. Nah, itu adalah eranya bakar uang. Tujuannya cuma satu, dapat pengguna sebanyak-banyaknya. Tapi sekarang ceritanya beda. Fokusnya udah geser ke profitabilitas. Makanya kita sekarang lebih akrab sama yang namanya harga dinamis atau search pricing yang serba otomatis dan dikendalikan algoritma. Perang diskon besar-besaran di masa lalu itu bahkan sempat memicu kekhawatiran. Ada yang menyebutnya sebagai predatory pricing atau harga predator. Ini adalah strategi jual rugi, banting harga abis-abisan, tujuannya buat bikin pesaing yang lebih kecil kehabisan modal dan akhirnya tutup. Begitu pesaingnya hilang, nah, sang pemenang bisa lebih bebas menaikkan harga. Oke, itu tadi kan strategi di level korporat. Terus gimana dampaknya buat kita, orang-orang biasa di jalanan? Mari kita lihat dari dua sisi, sebagai konsumen dan sebagai mitra pengemudi. Buat kita para penumpang, diskon gede di awal itu jujur aja bikin kita jadi terbiasa sama harga murah. Jadi begitu promonya dikurangi, rasanya harga jadi naik drastis, padahal mungkin itu harga normalnya. Ditambah lagi kita sering dibuat bingung kan, ini harga muncul dari mana? Kok bisa beda-beda? Perhitungannya nggak pernah transparan. Kalau dari sisi pengemudi, situasinya jauh lebih rumit. Pendapatan mereka itu sangat bergantung pada algoritma yang mereka sendiri nggak tahu cara kerjanya. Setiap ada perubahan kebijakan diskon atau potongan dari aplikasi, itu dampaknya langsung terasa ke kantong mereka hari itu juga. Posisi tawar mereka bisa dibilang sangat lemah dalam ekosistem ini. Nah, karena ada banyak banget kepentingan dan potensi konflik antara platform, driver, dan penumpang, pemerintah akhirnya merasa perlu untuk turun tangan. Ibaratnya, jadi wasit di pertandingan ini.
Pemerintah merespons dengan 3 langkah kunci. Pertama, mereka membuat payung hukum yang jelas untuk ojek online. Kedua, yang paling kita rasakan, mereka menetapkan batas tarif bawah dan tarif atas per kilometer. Jadi nggak bisa lagi terlalu murah atau terlalu mahal. Dan ketiga, mereka juga mengatur pembagian hasilnya. Komisi untuk aplikasi maksimal 20%, artinya minimal 80% harus jadi hak pengemudi. Dan ini bukan cuma tugas Kementerian Perhubungan aja. KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga ikut memantau. Mereka fokus pada isu perang harga dan promosi, memastikan persaingan bisnisnya tetap berjalan sehat dan tidak ada praktik monopoli terselubung. Oke, aturan main sudah ada. Tapi pertanyaannya, apakah masalahnya selesai? Tentu tidak. Jalan di depan masih panjang dan penuh tantangan. Yuk kita lihat apa saja tantangannya dan solusi apa yang mungkin bisa diterapkan. Tantangannya tuh nggak sederhana. Gimana caranya menjaga persaingan tetap adil, tapi juga memastikan platformnya bisa terus hidup dan berinovasi. Gimana caranya membongkar kotak hitam algoritma harga biar lebih transparan. Dan yang paling penting, gimana caranya supaya kesejahteraan jutaan pengemudi ini tetap jadi prioritas utama. Jadi apa solusinya? Para ahli menyarankan setidaknya 4 langkah. Pertama, atur soal promosi secara lebih jelas dan tegas. Kedua, tuntut transparansi dari platform soal cara kerja algoritma mereka. Ketiga, batas tarif yang ada harus dikaji ulang secara berkala, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan yang keempat, ini ide yang menarik, integrasikan ride-hailing dengan transportasi publik biar jadi pelengkap bukan saingan. Jadi pada akhirnya pertanyaan besarnya adalah ini. Ini bukan lagi sekedar tentang gimana caranya kita dapat tumpangan yang paling murah. Ini tentang gimana kita bisa membangun sebuah ekosistem yang seimbang, di mana teknologi membawa kemudahan, perusahaan bisa tetap untung, para pengemudi hidup sejahtera, dan kita sebagai konsumen mendapatkan layanan yang adil dan aman. Menurut Anda, bisa nggak Indonesia mencapai masa depan yang ideal itu?